Halo Master People, kembali lagi Ah, dengan kami dalam asik. acara Ranger Talk. Oke. Dengan host kece-kece, ya. Widih. Perkenalkan dulu, nama saya Dino. Dan saya Ya, Aji. episode kali ini sedikit berbeda Widih. karena bukan hanya dari pembahasannya, tapi dari visualnya juga. Karena Widih. kali ini kita take-nya dari rumah masing-masing. Bukan begitu, Mas Haji? Wah, benar sekali. Ini merupakan salah satu bentuk upaya, ya kan? Nah, Niaga benar. Hoster membantu menekan angka persebaran COVID-19, namun juga tidak mengesampingkan produktivitas, ya kan? Wih. Asik, benar juga, benar-benar. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau ini adalah manajer branding, reputation, dan manajemen dari Niaga Hoster. Beliau juga udah lama menggeluti bidang branding ini. Kita nanti akan tanya-tanya mengenai branding, terus gimana step-stepnya untuk bangun branding yang baik itu gimana. Langsung saja, sudah ada Mbak Ayunda dari Wih. Niaga Hoster. Selamat Yoi. pagi Mbak Ayunda. Selamat pagi. Wih, gimana nih Oke. kabarnya Mbak Ayunda nih? Ya, masih semangat berseri-seri ya kan, meskipun cuma di Udah. rumah aja, sebulan belum keluar rumah, nggak tahu dunia Wow. luar kayak apa. Tapi tetap produktif kan ya Mbak ya? Diusahakan produktif. Karena kalau nggak produktif, kerjaan banyak yang terbengkalai. Oke. Oh. Boleh dikenalin dulu sih Mbak. Kan ada beberapa yang belum tahu nih Mbak Yunda tuh Hmm. siapa, terus kerjanya di Nia Coaster jadi apa gitu. Boleh kenalin dulu. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ayunda Zikrina. Di Niaga Hoster sebagai Branding and Reputation Management Manager. Jadi singkatnya sih menjaga biar Niaga Hoster pencitraannya tetap baik lah di luar sana. Di Niaga Hoster sudah dari tahun 2018. Dulu sebelum menjadi Brand and Reputation Management Manager sebagai social media spesialis. Kita kan hari ini kan mau bahas mengenai branding. Nah, definisi dari branding itu sendiri itu apa sih Mbak sebenarnya? Ya, jadi kalau secara definisi sih branding itu nggak pernah, kalau mungkin kalau ditanya ya gitu, orang tuh ditanya branding itu apa sih gitu, pasti jawabnya logo, Hmm. warna gitu. Tapi kalau kita bicara secara keseluruhan, branding itu adalah persepsi audiens terhadap brand kita gitu. Persepsi itu tidak hanya dari sisi bagaimana mereka memandang brand kita, dari sisi oh warna ini identik dengan logo brand ini, oh logo ini identik dengan brand ini gitu. Tapi juga sampai ke bagaimana brand itu bisa memunculkan pemikiran atau perasaan tertentu pada audiensnya. Saya sebut satu nama makanan aja, pizza aja. Itu dalam kepala kita pasti udah ada satu brand yang emang sangat melekat. Meskipun kompetitornya banyak, tapi pasti udah ada Iya, satu brand yang iya, iya. sangat melekat gitu. Jadi emang branding itu tuh satu pengalaman lengkap yang disajikan sebuah brand untuk audiensnya dari berbagai hal gitu. Jadi tugas beratnya sebenarnya adalah dari proses branding itu sendiri lebih ke memastikan pengalaman tadi mau dari sudut pandang manapun, mau dari titik sentuh manapun dengan audiensnya itu pengalaman yang diberikan sama. Pentingnya branding sendiri untuk perusahaannya Coaster apa kayak startup kayak gitu. Hmm. Pentingnya Se- gimana? Sebenarnya penting itu tidak hanya untuk kalangan startup atau perusahaan-perusahaan besar ya, karena branding itu tuh UKM pun butuh gitu. Proses branding itu sendiri itu nggak mesti untuk perusahaan besar gitu. Jadi kalau kita bicara pentingnya atau tidak, tadi gitu, branding itu lebih ke bagaimana kita bisa menonjolkan ciri khasnya kita, karakteristiknya kita gitu. Dalam hal ini kalau misalnya untuk perusahaan seperti Niaga Hoster gitu atau startup-startup lain ya untuk mengenalkan bahwa oh brand ini tuh ketika kamu bersentuhan dengan dia, entah itu kamu beli barangnya atau emang kamu cuma sekedar baca blognya atau kamu nonton videonya, itu tuh kamu akan tahu oh brand ini tuh menyajikan layanan ini, terus kalau kita beli di sana misalnya kita selalu dapat pelayanan yang seperti ini, oh di sini nih gak usah CS-nya 24 jam, oh berarti kalau misalnya aku ngubungin jam 2 malam juga ada yang nyautin
rutin gitu. Terus pentingnya ya sangat penting gitu, karena kalau nggak ngelakuin branding, misal bayangin aja kita udah sampai tahu nih, misal kita pakai aplikasi ojek online gitu ya, yang manapun gitu, mau yang punya produknya Indonesia ataupun yang punya luar tuh pasti sama. Maksudnya ketika kita lihat, bahkan cuma lihat notifikasinya masuk, kan sering tuh ya bikin notifikasi gitu. Cuma dari bahasanya aja kita tahu, oh ini notifikasi dari aplikasi ojek online yang A, oh ini dari yang B gitu. Itu udah tahu, cuma dari segitu doang. Jadi emang pentingnya itu biar melekat di kepala orang-orang gitu ya, nggak cuma customer-nya, emang audiensnya semua. Dan yang kedua itu emang jadi kayak punya jati diri gitu. Branding itu berhasil ketika orang tuh sudah sampai preference, mau orang itu mau brandnya jadi jelek pun, dia tuh tetap bisa, aku tetap milih yang ini gitu. Jadi indikator lah gitu ketika branding itu berhasil, dengan proses branding itu berjalan dengan baik tuh bisa sampai seperti itu. Kan berarti untuk menuju suatu keberhasilan dalam branding kan ada proses ya Mbak. Nah, mungkin proses apa aja sih yang harus dilalui atau mungkin sarana yang bisa digunakan untuk branding, apakah harus lewat media atau apa kayak gitu? Ya, kalau proses branding itu tadi ya, karena branding itu kan pengalaman yang kompleks. Jadi dari kita tadi sudah bahas bagaimana branding itu adalah proses kita tuh bisa memberikan pengalaman experience yang sama di setiap touch point gitu, di setiap titik sentuh, entah itu offline maupun online gitu. Jadi kita ngelihat pamflet, spanduk di pinggir jalan dengan kita lihat ads di Instagram, untuk satu brand sama bahasanya, sama pesan yang disampaikan, misinya pasti sama gitu. Jadi kalau perkara medianya apa, semua harus dijangkau karena kita nggak pernah tahu audiens kita itu menemukan dari mana. Jadi emang proses branding itu harus kemana-mana gitu, karena ya itu tadi kita nggak pernah tahu customer atau audiens kita itu menemukan kita di mana. Jadi kita juga PR juga selanjutnya adalah selain berada di mana-mana, yaitu memastikan pengalaman atau experience pesan yang disampaikan oleh sebuah brand di berbagai media tadi, baik online maupun offline tadi harus tetap sama. Kalau branding tuh ada kayak psikologi branding gitu nggak sih Mbak? Ada. Karena tadi kan branding itu kalau dari definisinya aja dia sudah memainkan persepsi gitu. Jadi persepsi itu kan sesuatu yang ditanamkan di kepala kita gitu. Jadi bagaimana kita bisa mempengaruhi orang buat akhirnya memilih brand kita dibanding kompetitor, bagaimana dengan cara apa sih kita harus menyentuh customer atau audiens kita dengan bahasa yang seperti apa, terus kalau misalnya kita dikomplain kita ngebalesnya kayak gimana gitu. Itu yang itu ya ada psikologinya gitu, kemauan kita untuk memahami orang lain, karena kan emang audiens itu meskipun kita bisnisnya tuh transaksi hampir semua transaksi online gitu ya, maksudnya transfer lah ini, jadi nggak pernah ada yang kita nggak punya kasir lah gitu kasarannya di kantor gitu ya. Jadi apalagi yang memahami yang nggak pernah, bahkan kadang-kadang ya itu kalau nggak kita bikin offline event, kita nggak pernah tahu oh ini customer kita ya, ternyata dia nih yang beli di hosting di kita gitu. Jadi memahami yang nggak kelihatan tadi ya, maksudnya customer kita kan banyak kan nggak kelihatan gitu tuh, itu juga lebih menantang lagi sebenarnya gitu, karena kayak kita mau nanya kebutuhan mereka juga nggak bisa nggak bisa diajak ngobrol langsung gitu, kecuali kalau kita bikin offline event gitu. Jadi psikologi branding itu lebih ke ya tadi memahami customer dan memahami jati diri brand ini sendiri gitu. Mau kita tuh pengen dikenal sebagai brand yang seperti apa gitu. Dan bagaimana sih kita selama ini sudah menyentuh hidup orang banyak gitu. Ya, kita kan kemarin udah bikin Q&A kan di Instagramnya Ghostar. Nah, kita mau bacain beberapa pertanyaan nih dari teman-teman. Nah, dari Hidayah Yulia. Kalau untuk exposure di media-media, apakah jadi roles-nya tim branding juga? Exposure di media jelas, karena itu bagian dari proses branding kita secara online gitu ya. Online itu banyak banget medianya, dalam arti bukan cuma media sosial, tapi Google gitu ya. Pencarian di Google itu berarti pakai apa? Website gitu. Berarti kata-kata kita di web, cara kita berkomunikasi dengan audiens menggunakan website kita sendiri juga harus diperhatikan. Terus dari segi berita, kita kan punya tim PR gitu ya, punya tim media relation. Jadi
pesan yang disampaikan, dipublis di berbagai media itu juga harus sama gitu. Jangan sampai pesan itu mencederai brand Niaga Hoster sendiri gitu. Jadi nanti itu gerbangnya ada di tim PR-nya kita gitu. Pertanyaan terakhir nih, kapan ada diskon domain? Diskon domain, kita bagi-bagi domain gratis tiap minggu. Jadi bisa ini aja ntar ke niagahoster.id/domain-gratis. Domain strip gratis. Malah kita bagian gratis nggak pakai diskon. Nggak pakai diskon langsung. Iya, silakan langsung ke branding ya. Kan saya cuma apa ya, sebagai orang yang awam dunia branding ya, mungkin kayak mengibaratkan branding tuh seperti udara ya, wis. Tidak nampak tapi bisa kita rasakan ya. Benar. Jadi kita cukupkan sesi Ranger Talk pada episode kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau menonton. Harapannya ke depan sudah mendapat insight-insight baru ya dari apa yang kita sampaikan pada episode kali ini. Jangan lupa follow semua sosial media Niaga Hoster, lalu nyalakan lonceng notifikasi biar kamu tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Dadah, see you. Sampai jumpa.